Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'du. Baik para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah masuk jatahnya ibu ya. Tapi untuk memperkuat ingatan, ada baiknya kita sedikit memurojaah jatah-jatah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai dari jatah suami ya. Suami mendapatkan berapa jatah? 2 ya, mendapatkan 2 jatah, setengah dan 1/4 ya. Suami ini dapat 2 jatah, setengah dan 1/4. Kapan suami jatahnya setengah? Dengan syarat mayit, kita katakan mayit tidak memiliki keturunan. Ya, ini syaratnya. Syaratnya mayit saat wafat, ya, saat wafat itu tidak ada keturunannya. Beda halnya kalau saat wafat ternyata si mayit itu memiliki keturunan. Begitupun sama kasusnya. Ketika si mayit pernah punya anak, ya, pernah punya anak, kemudian anaknya sudah wafat duluan. Kemudian si mayitnya ini meninggal. Otomatis meninggalnya si mayit dalam keadaan tidak punya anak. Di sini kita gambarkan yang meninggal itu perempuan. Artinya jatah suaminya, kondisi mayit yang meninggal tidak meninggalkan anak itu setengah, sekalipun mereka pernah punya anak. Ya, yang dilihat kondisi di mana saat pemilik harta itu meninggal, ada anaknya atau tidak. Ya, jadi yang pertama, suami mendapatkan jatah setengah kalau si istri yang meninggal itu tidak memiliki keturunan, baik anak ataupun cucu. Kemudian mendapatkan jatah 1/4 ini sebaliknya. Jika ada anak. Jika ada anak, maka jatah suami 1/4. Maka kita kasih contoh. Misalnya ada seorang perempuan meninggal, ahlu warisnya ada suami, kemudian ada ibu misalnya. Berapa jatah suami di sini? Suami jatahnya setengah, 1/2. Kenapa? Karena tidak ada anak. Tidak ada anak yang ditinggalkan. Kemudian jatah ibu, berapa jatah ibu di sini? Ibu jatahnya 1/3. Ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kenapa ibu di sini jatahnya 1/3? Syarat yang pertama, tidak ada keturunan, tidak ada anak. Kemudian yang kedua, tidak ada kumpulan ikhwah, itu tidak ada kumpulan saudara, yang artinya si ibu ini tidak memiliki saudara-saudara yang lain. Itu nanti akan kita bahas juga sampai ke ibu. Nah, 2 dan 3 ya, kalau kita lihat KPK-nya gitu, ini cocoknya
Asal masalahnya 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. 6 dibagi 3 2. Nah, kalau kita hitung 3 ditambah 2 5. Ini masuknya nanti ke aul, permasalahan aul. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya, ala kulli hal kita fokusnya di sini ke jatah suami, yang mana suami mendapatkan jatah setengah jika si mayit yaitu istri meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan keturunan. Kalau sebaliknya ada keturunan saat meninggal, maka jatah suami 1/4. Bisa dipahami ya di sini ya. Ya, kita ingatnya suami jatahnya setengah dan 1/4. Setengah jika tidak ada keturunan, 1/4 jika ada keturunan. Ya. Kemudian yang kedua, istri. Berapa jatah istri? Istri juga jatahnya ada 2. 1/4 dan 1/8. Dan syaratnya juga sama. Istri mendapatkan jatah 1/4 jika tidak ada keturunan. Istri mendapatkan jatah 1/4 jika tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan, maka istri mendapatkan jatah 1/8. Contohnya, seorang suami meninggal, ya, meninggalkan istri, kemudian ayah misalnya, ini kita bagi, istri jatahnya berapa? 1/4. Alasannya karena tidak ada keturunan. Kemudian ayah jatahnya berapa di sini? Sisa. Ya. Ayah dapat jatah sisa karena tidak ada keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Berarti di sini asal masalahnya 4. 4 dibagi 4 1, sisanya 3 dikasih ke ayah. Ya, jadi kita fokus ke sini, istri di sini jatahnya 1/4. Tapi kalau skemanya kita rubah. Dari kasus ini, ada seorang suami yang meninggalkan seorang istri, ayah, dan 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki. Nah, berapa jatah istri? 1/8. Berubah ya, artinya si anak ini itu mengurangi jatah istri yang sebelumnya jatahnya 1/4 menjadi 1/8. Maka kita rubah, istri jatahnya 1/8. Ayah, berapa jatahnya ayah? Dia tidak terhalang. Tidak terhalang. Jatahnya ayah berapa kemarin kalau ada keturunan laki-laki? 1/6. Ya, 1/6. Kalau ada keturunan anak laki-laki. Nah, kalau ada anak perempuan 1/6 plus sisa. Ya. Kemudian anak laki-laki ini berapa jatahnya? Jatahnya asobah atau sisa. Jadi kalau antara bapak dan anak laki-laki mana yang lebih berhak mendapatkan jatah sisa? Anak laki-laki. Ya, tapi bukan berarti sisa itu lebih banyak ya, belum tentu. Ya, nanti kalau seandainya seluruh harta sudah dibagi kepada ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dengan jatah pasti, terkadang nanti kasusnya orang yang mendapatkan jatah sisa itu nggak dapat. Karena apa? Udah kehabisan hartanya. Ya. Karena yang lebih didahulukan siapa? Mereka yang mendapatkan jatah pasti. Sisanya dikasih ke asobah. Makanya kita
tidak bisa membayangkan atau tidak bisa meyakini ahli waris yang mendapatkan jatah asobah itu selalu besar. Enggak, belum tentu. Karena apa? Jatah mereka tidak pasti. Kalau istri sudah pasti 1/4 atau 1/8. Ayah sudah pasti ya 1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah. Kalau anak laki-laki itu enggak ada jatah pastinya, dia selalu asobah. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat antara 8 dan 6 tepatnya berapa? 24. Ya, 24 dibagi 8 3. 24 dibagi 6 4. 3 ditambah 4 7. Sisanya 17. 17 dikasih ke siapa? Ke anak laki-laki. Nah, ini kebetulan anak laki-lakinya dapat jatah besar. Tapi nanti terkadang ada kasus di mana anak laki-laki itu dapat jatahnya kecil atau bahkan nggak dapat. Taib. Kita lanjut ke ayah ya, jatah warisan ayah atau bapak. Ya, bapak mendapatkan jatah dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara asobah, yaitu mendapatkan sisa. Yang kedua, bapak mendapatkan jatah dengan cara jatah farad ya. Yang ketiga, bapak mendapatkan jatah farad plus sisa. Jadi jatah bapak ini ada 3 macam. Nah, yang pertama bapak mendapatkan jatah asobah atau sisa. Itu ketika tidak ada keturunan. Maksudnya keturunan dari siapa? Keturunan dari mayit ya. Saat si mayit itu meninggal tidak meninggalkan keturunan. Artinya si bapak ini tidak punya cucu atau pernah punya cucu tapi sudah meninggal. Nah, jadi ketika si mayit yaitu anak si bapak ini meninggal, itu tidak meninggalkan anak ya, tidak meninggalkan cucunya si bapak. Maka dalam kasus ini bapak jatahnya asobah, sisa ya. Skemanya seperti yang tadi sudah sempat kita singgung juga. Contohnya ada seorang suami dan bapak ya, ada seorang mayit yang meninggalkan ahlu waris suami dan bapak. Berarti yang meninggal ini siapa? Istri ya. Berarti si istri ini anak kandung si bapak. Si suami ini menantunya gitu ya. Nah, suami jatahnya setengah 1/2. Alasannya karena tidak ada keturunan. Kemudian bapak jatahnya berapa? Asobah, sisa. Karena tidak ada keturunan. Nah, di sini asal masalahnya 2 dibagi 2, 1, sisanya 1. Ya, 1 tambah 1, 2, pas. Balance. Gitu ya. Ini asobah ya, bapak mendapatkan jatah asobah, syaratnya tidak ada keturunan. Nah, kemudian yang kedua, bapak mendapatkan jatah 1/6. Bapak mendapatkan jatah 1/6. Kapan bapak mendapatkan jatah 1/6? Jika ada keturunan laki-laki. Kalau ada keturunan laki-laki, artinya dia punya cucu laki-laki. Si bapak punya cucu laki-laki ketika anaknya meninggal. Maka jatah si bapak ini 1/6. Contohnya, seorang mayit meninggal, kemudian meninggalkan ahlu waris, bapak,
istri dan 1 anak laki-laki. Berapa jatah bapak di sini? 1/6. Alasannya karena ada anak, ya, karena ada keturunan, ya, ada cucunya saat si anak kandungnya meninggal. Kemudian istri, berapa jatah istri? 1/8. Alasannya karena ada keturunan, ada anak. Nah, 1 anak laki-laki ini asobah, ya, atau sisa. Ya, 6 dan 8 itu 24. 24 dibagi 6 4. 24 bagi 6 4. Ya, kemudian 24 dibagi 8 3. Nah, sisanya dikasih ke anak. 17. Nah, ini contoh yang bapak mendapatkan jatah 1/6. Kemudian selanjutnya bapak mendapatkan jatah 1/6 plus sisa. Nah, ini nanti akan berbeda dengan jatah ibu yang akan kita bahas, yaitu sulusul baki, ya, sepertiga sisa, sepertiga dari sisa. Itu berbeda dengan 1/6 plus sisa, ya. Nah, sekarang ini kita akan bahas 1/6 plus sisa, ya. Berarti si bapak sudah mendapatkan jatah 1/6, dapat sisa pula gitu ya. Udah dapat nih jatah 1/6. Nah, dibagi lagi ke ahli waris yang lain, ternyata hartanya masih tersisa. Nah, yang sisanya ini dikasih ke bapak. Itu kapan? Jika ada keturunan perempuan. Ya, jika ada keturunan perempuan, maka jatah bapak 1/6 plus sisa. Skenarionya, ketika ada seorang mayit meninggalkan ahli waris, bapak, kemudian suami, dan 1 anak perempuan. Jatah bapak berapa? 1/6 plus sisa. Jatah suami 1/4. Alasannya karena ada anak. Anak perempuan jatahnya berapa? 1 anak perempuan jatahnya setengah. Ya, 1 anak perempuan jatahnya setengah. Nah, kalau kita lihat antara 6, 4 dan 2. Di sini tepat aslul masalahnya 12. 12 dibagi 6 2. 12 dibagi 4 3. 12 dibagi 2 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 2 11. Sisa berapa? 1. Dikasih ke bapak, ya. Ke bapak dapat jatahnya 3. 2 plus 1. 2-nya karena dia jatahnya 1/6. 1-nya itu karena masih ada harta yang tersisa. Ya, jadi kasus ini, ya, ketika si mayit itu memiliki keturunan saat meninggal, maka jatah bapaknya, ya, keturunan perempuan khususnya, maka jatah bapaknya itu 1/6 plus sisa. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Atau ada yang ingin ditanya? Harta yang diwariskan itu kan harta yang didapatkan saat suami dan istri menikah kemudian memiliki harta. Ya. Sementara suami kan kadang-kadang membawa harta sebelum menikah kan. Nah, yang dimaksud harta warisan itu harta yang didapatkan saat mereka sudah menikah kan, atau harta yang dibawa juga saat suami itu sudah punya harta duluan terus menikah, kemudian harta itu ikut dalam bagian harta yang diwariskan. Ya, jadi sebenarnya dalam Islam itu,
Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah milik istri. Jadi harus ada kejelasan antara keduanya. Karena apa? Karena dalam Islam itu ada yang namanya pembagian warisan. Sehingga ketika ada harta yang sifatnya itu bersama, itu harus jelas persenannya. Misalnya ada seorang suami dan istri membeli rumah patungan. Nah, itu sahamnya harus jelas. Suami berapa persen, istri berapa persen. Ketika nanti mereka wafat, salah satunya wafat, otomatis persenan yang dimiliki oleh salah satu dari keduanya itu diwariskan kepada ahli warisnya, termasuk suami ahli warisnya. Ya, misalnya kalau yang meninggalnya istri, suami juga ahli warisnya. Kalau sudah punya anak, maka 1/4 harta si istri itu diwariskan kepada suami. Nah, sisanya itu diwariskan kepada anak-anaknya atau ahli waris yang lain. Misalnya kalau dia punya bapak atau dia punya ibu atau punya saudara dan lain sebagainya. Jadi antara suami dan istri itu harus punya harta yang jelas keduanya. Jadi harta yang dibawa oleh suami sebelum menikah itu milik si suami. Harta yang dimiliki istri sebelum menikah itu milik istri. Bahkan ketika mereka sudah menikah, kemudian mereka kerja, punya pekerjaan penghasilan masing-masing, itu hukum asalnya penghasilan yang dihasilkan oleh masing-masing pasangan itu milik mereka pribadi. Hanya saja laki-laki wajib menafkahi istri. Ya, tapi bukan berarti harta suami adalah harta istri. Ya, itu tidak seperti itu konsep dalam Islam. Gitu. Yang dibagikannya, contohnya suami sebelum menikah punya harta 5, Iya. istri punya harta 5. Iya. Saat menikah mereka punya harta 10, jadi hartanya ada 20. Yang Nah, dibagikan ke harta ke warisan itu yang 10 saja, atau yang 5 ini kan dia punya bapak. Punya bapak yang tadinya yang memberikan warisan ke anaknya. Nah, yang dibagikan saat istri meninggal, tinggal suami tadi, itu 20 harta yang digabungkan atau hanya 10 harta dari hasil mereka mendapatkan harta saat mereka menikah. Nah, tadi istri sebelum menikah hartanya 5 misalnya. Suami juga hartanya 5. Ketika mereka menikah, itu tidak boleh digabung. Ya, hartanya tidak boleh digabung. Itu 5 ini murni milik si istri dan murni milik suami. Nah, kemudian ketika mereka salah satunya wafat, ya, salah satunya wafat, kita anggap sajalah baru menikah, baru ijab kabul, kemudian qadarullah meninggal, gitu ya. Tapi sudah punya harta sebelumnya. Hartanya tadi 5 tadi, suami 5, istri 5. Yang meninggal misalnya istri misalnya. Nah, maka yang 5 ini itu diwariskan kepada si suami sebagiannya. Ya. Kemudian ketika masih punya bapak, maka sebagian juga diwariskan kepada bapaknya. Gitu. Nah, begitupun sebaliknya, ketika ada pengantin tadi yang baru menikah kemudian wafat setelah ijab kabul. Kemudian yang wafat ini si suami ya, si laki-laki. Hartanya juga sama 5. Nah, maka dari yang 5 harta ini itu dibagikan kepada si istri ya, diwariskan. Jatahnya berapa? 1/4 karena belum punya keturunan. Kemudian kalau masih punya bapak dikasih juga ke bapaknya. Berapa jatah bapaknya nanti? Asobah, sisa. Nah, jadi memang konsepnya dalam Islam sebenarnya harta itu harus ada pemilik pasti. Harus punya pemilik pasti. Nggak boleh yang namanya harta itu tidak punya pemilik. Dan tidak boleh pemilik harta itu samar. Harus jelas. Makanya kalau dalam fikih-fikih muamalah itu yang namanya aset itu punya saham pasti. Misalnya rumah, ini berapa persen sahamnya? 50% kah? 30% kah? Ya, makanya nanti ya bagi para suami istri yang membeli rumah dengan cara iuran patungan ya, 50% atau berapa persen, itu harus dihitung. Harus tahu. Supaya apa? Supaya jelas. Nanti saat salah satu ada yang meninggal, artinya persenan dari yang meninggal itulah yang diwariskan kepada ahli warisnya. Gitu. Kalau skenario nya mereka sudah tadi kan belum punya keturunan meninggal.
Iya. Tapi kalau skenario mereka sudah menikah, kemudian menghasilkan harta saat menikah, kemudian setelah itu meninggal gitu. Iya. Nah, gabungannya itu seperti apa gitu? Nah, jadi sebenarnya sistem menghasilkan hartanya itu seperti apa nih? Berarti si suami kerja, si istri kerja gitu. Nah, otomatis ketika suami istri ini kerja, gaji atau penghasilan yang dihasilkan oleh suami itu 100% milik suami. Penghasilan yang dihasilkan oleh istri itu 100% milik istri. Hukum asalnya suami nggak boleh menggunakan harta istrinya. Hukum asalnya. Begitupun sebaliknya. Istri tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali jatah nafkah. Kecuali jatah nafkah, berbeda ya. Tapi kalau menggunakan seluruh hak milik suami ya, sebebasnya semaunya, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Makanya kan di antara ciri-ciri wanita yang baik itu ketika mereka mampu menjaga amanah. Maksudnya menjaga amanah, menjaga harta suaminya di saat si suami sedang pergi. Karena apa? Hakikatnya memang harta istri itu milik istri, harta suami adalah milik suami. Tidak ada yang namanya istilah yang dipakai di zaman sekarang, harta suami adalah milik istri. Nah, itu tidak berlaku di dalam Islam seperti itu. Karena ya harta itu harus punya sifat pemilik yang pasti. Yang namanya harta suami yang milik suami, harta istri itu milik istri. Sehingga tidak ada yang namanya harta bareng-bareng ya. Kalaupun ada harta bareng-bareng itu namanya syarikah. Ya, namanya syarikah sekalipun kepemilikannya bersama tapi ada persenannya. Ya, ada persentasenya, ada sahamnya. Rumah ini milik siapa? Milik suami istri. Suaminya 50%, istrinya 50%. Artinya ketika nanti salah satunya meninggal, berarti ada jatah 50% yang harus diwariskan kepada ahlul waris. Supaya jelas seperti itu. Ya kan, makanya termasuk yang terjadi saat ini, kalau ada orang tua yang meninggal, kemudian anaknya banyak nih di kampung. Nanti orang tertuanya, kakak tertuanya itu mewasiatkan kepada adik-adiknya, rumah ini jangan dijual, rumah ini biar jadi terminal nanti kalau kita pulang kampung kumpul. Itu nggak boleh sebenarnya seperti itu, menahan pembagian warisan. Karena apa? Saat pemilik rumah itu sudah meninggal, harusnya dicari pemilik baru yang pasti. Nah sekarang ketika sudah meninggal, otomatis jatah dari rumah itu adalah milik anak-anaknya. Ada sahamnya tuh satu persatu. Nah nanti kalau misalnya salah satu dari anaknya ada yang meninggal lagi, diturunkan lagi, diwariskan lagi kepada ahlu waris dari anak yang meninggal itu, ke istrinya, ke anaknya, atau ke ahlu waris yang lainnya. Dan itu nanti akan sangat menyulitkan kalau tidak langsung dibagi. Karena apa? Yaitu hakikatnya sudah punya jatah ahlu warisnya masing-masing. Nah maka dari itu konsep kepemilikan harta di dalam Islam itu harus pasti. Hartanya istri itu hak milik istri, harta suami adalah milik suami. Semua yang dihasilkan oleh istri itu murni milik istri, semua yang dihasilkan oleh suami itu murni milik suami. Adapun harta bersama ya itu harus ada persenannya, harus jelas berapa persennya. Jadi seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Cukup dulu kali ya. Ibu ada tanya nggak? Lanjut dulu ya. Ya. Lagi mikir. Iya, makanya di dalam Islam itu tidak ada larangan bagi perempuan untuk mencari penghasilan. Ya, tidak ada larangan bagi perempuan untuk memiliki penghasilan. Apalagi saat ini ya, sangat mudah sekali, ada bisnis online ya, jualan online, jadi affiliate dan lain sebagainya. Jadi penghasilan yang dihasilkan oleh istri itu murni milik si istri tersebut gitu. Baik, kita lanjut kembali
Ya, setelah membahas suami, membahas istri, membahas bapak, ya setelah itu jatah ibu. Ya. Sebelum bapak kemarin kakek ya. Ya. Ya, kakek jatahnya sama seperti bapak. Ya, jatah kakek sama. Iya. Sama seperti bapak, tapi syaratnya dengan syarat tidak ada bapak. Ya, penghalangnya itu bapaknya itu. Ya, jadi syaratnya ya, kakek itu jatahnya sama seperti bapak, yaitu asobah 1/6, kemudian 1/6 plus sisa. Kapan kakek mendapat jatah asobah? Kalau tidak ada keturunan. Kapan kakek mendapatkan jatah 1/6? Jika ada keturunan laki-laki. Kapan kakek mendapatkan jatah 1/6 plus sisa? Jika ada keturunan perempuan. Kakek mendapatkan salah satu dari 3 jatah ini dengan syarat tidak ada bapak. Ya, tidak ada bapak. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan pembagian ibu yang nanti akan kita bahas, yang disebut sebagai mas'alatu al-umariyataini. Ya, dua permasalahan yang difatwakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Yaitu kaitannya nanti bapak dengan kakek itu memiliki jatah berbeda pada permasalahan tersebut. Ya. Jadi hukum asalnya kakek itu jatahnya sama seperti bapak nanti kecuali pada permasalahan umariyatain. Maka di sini saya tulis ya, kecuali ya, pada permasalahan umariyataini. Umar ya diambil dari kata Umar radhiyallahu anhu, taini ya, 2. Maksudnya 2 permasalahan yang difatwakan oleh Umar bin Khattab. Apa itu? Itu nanti akan kita bahas pada jatah ibu. Ya. Selesai ya dari permasalahan kakek ya. Ya, ala kulli hal kakek itu sama seperti bapak, tapi syaratnya tidak boleh ada bapak. Ya. Kalau ada bapak, ya maka dia nggak mendapatkan jatah warisan. Ya, sekarang kita lanjut ke ibu. Ibu mendapatkan jatah dengan 3 jatah. Ya, 1/3, 1/6, dan 1/3 sisa. Ya. 1/3. Kapan ibu mendapatkan jatah 1/3? Jika tidak ada keturunan dan tidak ada dua saudara atau lebih. Ya, syaratnya tidak ada keturunan dan tidak ada 2 saudara atau lebih. Saudara siapa di sini? Saudara si mayit. Ya. Jadi kalau ada seorang mayit yang meninggal, kemudian meninggalkan keluarga ibu, kemudian bapak, ya, qadarullah ibu dan bapaknya masih lengkap, gitu ya. Maka jatah dari si ibu, ini kebetulan yang meninggal anaknya masih jomblo, ya, belum menikah.
belum punya istri atau belum punya suami, tapi sudah punya penghasilan. Ketika si anak itu meninggal, harta atau penghasilan itu diwariskan kepada siapa? Padahal dia belum punya anak, dia belum punya istri gitu ya. Itu dikembalikan kepada orang tuanya. Ibu mendapatkan jatah 1/3 dari harta peninggalan. Alasannya karena si mayit belum punya anak, dan kebetulan si mayit juga anak satu-satunya, nggak ada saudaranya. Ya. Makanya 1/3 itu diberikan kepada ibu. Bapak mendapatkan jatah sisa. Ya, asal masalahnya 3 dibagi 3 1, sisanya 2. Jadi ini sesuai dengan prinsip Islam. Bapak mendapatkan jatah 2 kali lipat dari ibu, ya, 2/1. Itu prinsip lizzakari mislu hadil unsayain. Itu jatah laki-laki yang sederajat itu 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Ya, ini 1/3 ya. 1/3 jatah ibu, syaratnya jika tidak ada keturunan dan tidak ada 2 saudara atau lebih. Nah, kalau sebaliknya, ya ada saudara, ada 2 saudara atau lebih, atau ada keturunan, atau sebelum itu kita contohkan lah, si mayit ini punya 1 saudara. Kan di sini yang menghalangi ibu itu mendapatkan jatah 1/3 kalau saudaranya ada 2 atau lebih. Nah, lalu bagaimana kalau saudaranya cuma 1? Ya, misalnya bapak, ibu, dan 1 saudara. Ya, 1 saudara kandung. Nah, bapak jatahnya sisa, ibu jatahnya 1/3, saudara ya terhalang oleh siapa? Oleh bapak. Ya, terhalang oleh bapak. Maka hasilnya sama ya, 3, bapak dapat 2, ibu dapat 1, dan si saudara tidak mendapatkan apa-apa karena dia terhalang oleh bapaknya. Ya. Jadi kalau ada mayit yang punya saudara kandung, tapi si mayit itu masih punya bapak, nah maka saudara kandungnya itu tidak berhak mendapatkan jatah warisan. Karena apa? Karena terhalang oleh bapaknya sendiri. Gitu. Jadi nanti jangan menuntut hak waris kepada saudara yang masih punya bapak gitu ya. Karena hakikatnya kita itu sudah terhalang oleh siapa? Oleh bapak kita sendiri. Gitu. Nah, sekarang ibu jatahnya yang kedua 1/6. Ya, yang kedua 1/6. Kapan ibu mendapatkan jatah 1/6? Sebaliknya. Jika saat meninggal si mayit meninggalkan keturunan anak atau memiliki 2 saudara atau lebih, maka jatah ibu 1/6. Contohnya, ya, meninggalkan ibu, kemudian bapak dan 2 saudara misalnya. Ibu berapa jatahnya di sini? Nah, kemarin di sini termasuk permasalahan yang diperdebatkan oleh jumhur ulama dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sebelum ke ibu, kita bahas dulu lah. 2 saudara ini mendapatkan jatah warisan enggak? Tidak ya, karena ada bapak, ya, terhalang oleh bapak. Nah, maka kalau kita menggunakan cara berpikirnya Ibnu Taimiyah, ya, seakan-akan 2 saudara ini tidak pernah ada. Karena apa? Hakikatnya dia sudah terhalang gitu. Maka dia tidak mengurangi jatah ibu. Maka pada kasus ini
menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibu jatahnya 1/3, bapak dapat jatahnya sisa. Ini kalau menggunakan analoginya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi menggunakan analogi jumhur, ibu mendapatkan 1/6. Ya, ibu mendapatkan jatah 1/6 berdasarkan keumuman ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sekalipun si saudara itu terhalang oleh bapak karena adanya saudara yang menjadi sebab ibu mendapatkan 1/6, maka menurut jumhur ulama ibu tetap dikasih 1/6. Sebab apa? Berdasarkan keumuman ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi kalau ada si mayit punya anak atau si mayit punya saudara 2 atau lebih, maka jatah ibunya itu 1/6. Nah, yang belum sempat kita bahas kemarin itu adalah permasalahan al-Umariyataini. Ini Masya Allah ya, murojaah sampai seperti ini, nggak apa-apa ya, untuk memperkuat kembali ya, jatah-jatah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke jatah 1/3 sisa. Nah, 1/3 sisa atau disebutkan kalau dalam bahasa Arabnya sulusul baki, 1/3 sisa. Nah, ini tidak sama dengan 1/6 plus sisa, itu tidak sama. Ya, kalau 1/6 plus sisa itu mendapatkan tambahan. Kalau di sini 1/3 dari sisa. Ya, jadi nanti sudah dibagikan dulu jatahnya, sisanya berapa? Nah, itu 1/3-nya baru dikasih ke ibu. Nah, maka kita akan kasih rumusnya. Apa sih permasalahan Umariyatain? Permasalahan Umariyatain itu permasalahan Umariyatain itu ada 2 kasus. Ya. Salah satu suami istri dengan ibu dan bapak. Ya, kasus yang pertama, kalau si mayit itu meninggalkan suami, ibu, dan bapak. Nah, ini kasus yang pertama, suami, ibu, dan bapak. Ini permasalahan Umariyatain. Kemudian kasus yang kedua, istri, ibu, dan bapak. Ya, jadi permasalahan Umariyatain itu, jika si mayit meninggalkan kedua orang tuanya, ibu dan bapak, dan salah satu dari suami atau istri. Ini permasalahan Umariyatain. Kenapa kok ini dijadikan sebagai permasalahan? Karena kalau kita menghitung jatah Umariyatain secara normal, maka akan terjadi perselisihan kaidah rumus yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kan kita sudah sebutkan tadi ya, rumusnya lidzakari mislu hadzil unsayain. Jatah laki-laki yang sederajat dengan perempuan itu 2 kali lipat daripada jatah perempuannya. Nah, coba kita hitung suami, ibu, dan bapak dengan cara normal dulu. Ya, kita coba hitung dengan cara normal dulu. Ketika si mayit meninggalkan suami, ibu, dan bapak. Nah, kalau kita hitung dengan cara normal, suami jatahnya berapa? Di sini karena tidak ada anak, 1/2. Ibu jatahnya berapa di sini? 1/3 karena tidak ada anak, tidak ada juga 2 saudara atau lebih. Bapak jatahnya berapa di sini? Sisa. Nah, 3 dan 2 berapa? Aslul masalahnya 6. 6 dibagi 2 3. 6 dibagi 3 2. Sisanya 1. Kita bisa fokus melihat bapak dan ibu.
bapak jatahnya 1, ibu jatahnya 2. Artinya di sini ibu mendapatkan 2 kali lipat jatah daripada bapak. Makanya ini menyelisihi kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, jatah laki-laki yang harusnya 2 kali lipat. Maksudnya jatah laki-laki yang sederajat ya. Ibu kan sama bapak itu satu tingkat gitu ya, satu tingkat. Nah, harusnya bapak itu mendapatkan jatah 2 kali lipat daripada ibu. Tapi di sini malah jatahnya ibu yang lebih besar daripada jatah bapak. Nah, maka karena kasus ini dibicarakan oleh para sahabat, ya, datanglah mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka difatwakanlah oleh Umar bahwasannya jatah ibu pada kasus ini bukan 1/3 sempurna, ya, bukan 1/3 murni, tapi sisa dari 1/3 sisa, ya. Tapi jatahnya 1/3 sisa. Nah, coba kalau kita hitung 1/3 sisa, ya, 1/3 sisa. Nah, ketika kita sudah membagi, ya, 6 dibagi 2 berapa tadi? 3, ya. Sisanya berapa? Sisanya 3. Nah, 3 itulah yang diambil 1/3-nya. Berapa? 1. Sisanya 2. Ya, bisa berbalik ya. Sabar ibu, sabar. Masya Allah. Dari yang tadinya ibu mendapatkan jatah 2, kemudian bapak mendapatkan jatah 1. Karena prinsipnya lidzakari mislu hadzil unsayain, jatah laki-laki yang satu level itu 2 kali lipat daripada perempuan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memfatwakan jatah ibu itu 1/3 sisa, bukan 1/3 sempurna, tapi 1/3 sisa, yaitu 1/3-nya diambil dari sisa harta yang sudah dibagi ke suami. Ya, suami sudah ngambil haknya berapa? 3. Sisanya berapa dari 6? 3. Ya, 3 itulah yang diambil 1/3-nya dikasih ke ibu, kemudian sisanya dikasih ke bapak. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, ini permasalahan yang pertama, yaitu suami, ibu, dan bapak. Nah, sekarang kita coba bahas yang kedua, yaitu istri, ibu, dan bapak. Istri, ibu, dan bapak. Nah, jatah istri berapa di sini? 1/4. Karena tidak ada anak. Jatah ibu berapa di sini? Kalau kita berbicara rumusan yang difatwakan oleh Umar, 1/3 sisa. Tapi kita coba hitung pakai cara normal dulu. Ya, 1/3. Bapak jatahnya sisa. Kemudian 4 dan 3 cocoknya 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 4. Sisanya 5. Nah, kita lihat bapak dan ibu. Bapak jatahnya 5, ibu jatahnya 4. Bedanya cuma 1. Harusnya 2 kali lipat gitu ya. Ini tidak sampai 2 kali lipat. Maka dari itu juga para sahabat mendatangi Umar. Kemudian Umar memfatwakan bahwasanya jatah ibu pada kasus ini juga 1/3 sisa. Nah, kalau kita coba rubah 1/3 sisa, ketika istri sudah mendapatkan jatahnya 3, ya, 12 dikurang 3, 9. Berarti 9 itu 1/3-nya berapa? 1/3 9 itu 3. Berarti ibu dapat jatahnya 3. Sisanya 6. 6 dikasih ke bapak. Nah, kalau kita lihat 6 dan 3, ya 2 kali lipat gitu ya. Nah, ini baru sempurna gitu ya. Dan juga ada sebagian ulama yang khusus pada kasus istri, ibu, dan bapak itu menjadikan asal masalahnya bukan 12 tapi 4.
Langsung 4. Karena apa? Karena menganggap 1/3 sisa ini bukan ukuran yang pasti, bukan jatah pasti. Dia disamakan seperti sisa. Berarti di sini yang pasti itu cuma 1/4. Ya sudah, kita jadikan asal masalahnya itu 4. Ya, ini khusus pada kasus yang kedua ini ya. Kalau yang pertama tetap seperti tadi. Ya. Maka 4 dibagi 4, 1. Kemudian 1/3 sisanya, kan sisanya 3 kan? 1/3 sisanya 1, sisanya 2. Ya. Jadi ada yang menghitung dengan cara seperti ini juga, dan ini banyak disebutkan di dalam kitab-kitab faraid, termasuk kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, Tashilul Faraid. Beliau menyebutkan asal masalahnya 4. Juga disebutkan di dalam Al-Faraid Al-Muyassar, asal masalahnya 4. Alasannya kenapa? Ya untuk mempermudah, ya supaya tidak terlalu banyak angkanya gitu ya. Kalau tadi kan 12, angkanya lumayan banyak. 3, 3, 6. Nah, sekarang udah kita kasih 1, 1, 2. Ya, ini dia permasalahan Umariyatain. Yaitu kenapa dinamakan permasalahan Umariyatain? Karena memang dua permasalahan ini adalah permasalahan yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jam berapa sekarang? Ya. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya ya. Ya. Namanya pinjol. Iya. Pertanyaannya, ketika ada seorang ayah yang meninggal, kemudian meninggalkan hutang, apakah anak-anaknya itu wajib melunasi hutang si ayah sesuai dengan jatah warisannya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak wajib anak-anaknya melunasi hutang ayahnya sesuai dengan jatah warisannya. Siapapun yang mampu dari anak-anaknya dan ingin berbakti kepada kedua orang tuanya atau orang tuanya yang meninggalkan hutang, itu dipersilahkan. Gitu ya. Adapun kalau anak-anaknya tidak mampu, tidak ada kewajiban juga bagi anak-anaknya untuk melunasi hutang bapaknya. Ya, artinya hutang itu tidak bisa diwariskan. Ya, hutang itu tidak bisa diwariskan, apalagi warisan hutang itu disesuaikan dengan jatah warisan si anak. Wah, itu nanti gimana? Iya. Jadi ala kulli hal, hutang dari si ayah itu tidak bisa diwariskan kepada anak-anaknya, apalagi sesuai dengan jatah warisan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Tidak ada ya. Tapi bagi anak yang mampu, ya, bagi anak yang mampu untuk melunasi hutang ayahnya, maka wajib bagi dia. Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, ya sudah, ma'zur, dia mendapatkan uzur. Tapi bagi yang mampu untuk melunasi hutang ayahnya, wajib bagi dia untuk melunasi hutang ayahnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya perkara hutang itu perkara yang sangat besar ya, berat, nanti di akhirat akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun seorang syahid, ya, seorang yang mati syahid di jalan Allah, ketika dia meninggalkan hutang di dunia, itu akan ditagih nanti di akhirat. Maka kita ya perlu untuk memperhatikan dalam masalah hutang itu. Oh iya, betul. Lanjut. Jika harta suami dikelola istri, hasilnya tetap harta suami, apa istri mendapatkan hasilnya? Ya,
Jadi ketika harta suami dikelola oleh istri, apakah hasilnya itu milik suami juga atau istri mendapatkan hasilnya juga atau mendapatkan bagian? Itu dikembalikan kepada akad. Dikembalikan kepada akadnya. Kalau tidak ada akad apapun, ya, tidak ada akad apapun antara si suami dan si istri, maka penghasilan dari harta yang dikelola oleh si istri itu semuanya milik suami. Itu kalau tidak ada akad. Alhamdulillah. Makanya jelas, jelas. Kayak juga. Tapi kalau ada akad, Bu, ya. Tapi kalau ada akad, akadnya itu akad mudorobah namanya, akad kerjasama. Nah, kalau ada akad di awal, ya, misalnya, Pak, saya kelola harta ini, nanti hasilnya itu kita bagi hasil. Kemudian si bapaknya setuju. Ya sudah, nanti ketika dari harta yang dikelola oleh suami, oleh si istri, harta suami yang dikelola oleh si istri mendapatkan keuntungan, maka si istri juga mendapatkan bagian persenan sesuai dengan yang disepakati. Itu nama akadnya akad mudorobah. Dan itu terjadi sekarang pada transaksi bank-bank syariah. Jadi kalau kita mau nabung di bank syariah itu kan ditawarin, ini mau wadiah titipan atau mudorobah. Ya. Kalau wadiah itu hanya sebatas titipan saja. Nah, kalau mudorobah menjalin kerjasama antara nasabah dengan pihak bank. Ya, nanti pihak bank itu mengelola uang nasabah, ya, dibisniskan, ya, diinvestasikan dan lain sebagainya. Nanti keuntungan dari pengelolaan tersebut diberikanlah persenannya kepada si nasabah. Jadi nanti si nasabah misalnya nabungnya 100.000, tiba-tiba nambah jadi 200.000. Itu bukan riba kalau akadnya mudorobah. Jadi 100.000 tambahan itu adalah keuntungan yang dikelola oleh pihak bank, kemudian diberikan hasil persenannya kepada nasabah. Nah, itu dia akad mudorobah. Atau kalau kita mudahkan itu akad kerjasama lah. Akad kerjasama. Si nasabah itu pemilik modal, bank itu pemilik jasa yang bekerja. Ya, begitupun antara suami istri tadi. Si suami pemilik harta, pemilik modal, si istri pengelola. Maka harus ada akad yang jelas di sana. Ketika akadnya jelas mudorobah, maka istri berhak mendapatkan persenan dari harta yang dikelola. Tapi kalau dari awal tidak ada akad, ya asal kelola-kelola saja gitu ya, maka keuntungan yang dihasilkan dari harta yang dikelola oleh si istri itu semuanya berhak milik si suami. Ya, semuanya murni milik si suami. Dan itu kasusnya mirip dengan bank konvensional. Ya, bank konvensional ini kan tidak ada akad mudorobah di awal. Ya, ketika kita menaruh uang di bank konvensional, kemudian bank tersebut mengelola harta kita, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, mengelola harta orang lain tanpa seizinnya, apalagi sampai mendapatkan keuntungan. Makanya dikatakanlah keuntungan tersebut dihukumi riba. Karena apa? Tidak ada akad yang jelas di awal. Nah, begitupun kasusnya antara suami istri yang ingin istrinya mendapatkan keuntungan dari persenan harta yang dikelola si istri tersebut. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kan kelaziman. Kalau kelaziman itu bisa nggak menjadi hukum? Artinya gini, emang nggak ada akad, mereka tidak ada akad, tapi kelaziman istri membantu itu adalah sesuatu yang wajar untuk mendapatkan bagian. Itu bisa nggak menjadi hukumnya? Kelaziman, keumuman. Iya. Jadi keumuman istri membantu suami itu tidak bisa dimasukkan ke dalam akad mudorobah, karena bentuk kelaziman seorang istri membantu suami itu sifatnya tabarruk. Karena namanya membantu itu hukum asalnya tabarruk, gratis, tidak ada imbalan dan lain sebagainya. Adapun dalam masalah ini si suami ingin memberikan istri hadiah, itu silahkan, tapi tidak bisa persenan yang dihasilkan dari keuntungan yang dikelola si istri itu diberikan sebagiannya kepada istri. Artinya penghasilan istri itu bukan dari keuntungan yang dikelola, tapi pemberian hadiah dari suaminya. Ya, karena suaminya
melihat, wah masya Allah nih keuntungannya sampai miliaran gitu ya, keuntungan sampai miliaran, ya sudah sebagai hadiah istrinya dikasih 100.000 kan hadiah gitu ya. Berarti hadiah itu tidak ada persenan pasti ya. Tapi kalau kita akadkan dengan akad mudorobah, ya misalnya istri berhak mendapatkan 20% dari keuntungan 1 miliar, 20%-nya berapa? Nah, 20% dari 1 miliar itu adalah hak milik si istri. Jadi si suami nggak boleh ngurangin. Ya, suami nggak boleh ngurangin tuh, nggak boleh cuma ngasih 100.000. Keuntungannya 1 miliar ngasih cuma 100.000. Itu kalau akad mudorobah. Tapi kalau akad tabarruk seperti tadi, ya, berdasarkan kelaziman seorang suami itu membantu istri, tidak ada akad di awal. Nah, ketika harta yang dikelola istri itu berkembang pesat, ya, sampai miliaran tadi, nah, secara otomatis si suami kan senang, ingin memberikan hadiah. Ya udah hadiahnya seikhlasnya gitu, tidak setimpal dengan persenan yang harusnya dia dapat ketika akad mudorobah gitu. Ibu-ibu ada yang mau menyangkal nggak? Yang belum menyangkal bertanya maksudnya. Iya. Hasil kelolaannya kalau dipakai sama si istri untuk kebutuhan hari-hari tanpa akad boleh tidak? Hasil keuntungan dari Yang dikelola istri tanpa si izin, tanpa akad. Boleh dari kalau kebutuhan Untuk kebutuhan istri atau kebutuhan rumah? oh bukan istri nggak boleh. Berarti untuk nafkah ya, untuk nafkah. Kalau untuk nafkah diperbolehkan. Ya. Ya, termasuk skincare juga itu bagian dari nafkah. Iya. Jadi skincare itu bagian dari nafkah. Jadi suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Yang dimaksud nafkah di sini yang pertama termasuk skincare, pakaian, makan. Itu nggak cuma makan saja. Ya. Kemudian uang jajan itu juga termasuk nafkah. Ya meskipun uang jajan ini sebagian ulama menganggap dia berbeda. Ya tidak dianggap sebagai nafkah, ya hadiah. Ya kalau kita mengambil pendapat jumhur, berarti yang dimaksud nafkah itu yang pertama makan harian, kemudian yang kedua pakaian. Itu pakaian tuh wajib. Ya setiap bulannya ada bagi yang mampu, gitu ya, bagi yang mampu. Karena tergantung kadarannya, tergantung kadar kemampuan suami. Nah kemudian yang ketiga termasuk skincare itu juga. Bahkan dalam mazhab Hambali dikatakan kalau sebelum menikah si istri itu suka ngopi, ya wajib bagi suami menyediakan kopi di rumah. Nah, jadi kalau sebelum nikah si istrinya itu suka ngopi atau suka ngeteh gitu ya. Kopi kenangan lagi. Maka wajib itu bagi suami untuk menyediakan kopi atau teh di rumahnya, ya di rumah mereka berdua. Karena apa? Itu bentuk nafkah. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan, jika sebelum menikah si istri itu ternyata punya pembantu. Ya, misalnya anak sultan ya, anak orang kaya, dia punya pembantu. Maka si suami yang menikahinya juga punya kewajiban untuk memberikan si istri itu pembantu. Nah, jadi sebenarnya tidak semua perempuan itu apa ya namanya? Merasa kan banyak sekarang perempuan yang merasa tidak adil gitu kan. Tidak adil kok laki-laki punya kebebasan yang lebih, atau dalam masalah warisan laki-laki jatahnya lebih besar. Di balik itu hikmahnya pengeluaran laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Ya, tanggungannya. Ya kalau istri itu nafkahnya banyak. Ini kalau si suaminya bertanggung jawab ya. Jadi apa diminta haknya. Bahkan dalam Islam pun kalau ada suami yang tidak mau memberikan nafkahnya, ya tidak mau memberikan nafkah, boleh bagi istri untuk mengambil uang si suami tersebut, tapi ala qadriha, sesuai dengan kebutuhannya, bukan semuanya yang diambil gitu. Nah, jadi sebenarnya Islam itu betul-betul memuliakan perempuan. Ya, jadi perempuan itu ya udah nggak usah kerja, tapi sudah ditanggung oleh suami gini. Jadi sebenarnya Islam betul-betul sangat memuliakan
perempuan hanya saja memang perspektif kita dari sudut pandang dunia melihat seolah-olah Islam itu tidak adil terhadap perempuan. Ya, padahal sangat adil sekali, masya Allah. Ustaz, kalau menyimak yang Ustaz sampaikan tadi, berarti dalam rumah tangga itu harus benar-benar ada seperti orang laporan keuangan ya? Iya, harus ada manajemen keuangannya, harus ada. Iya, karena harus jelas pemilik harta ya. Iya, harus jelas. Sementara yang terjadi di masyarakat kita kan enggak ya? Iya, lebih Ikhlas-ikhlas. apa ya? Terlalu lalai dalam masalah itu. Itu gimana ininya? Solusi. Maksudnya kan Islam itu kan sesuatu yang mengatur kehidupannya dengan baik. Nah, pada masyarakat yang tadi kita ceritakan itu yang tidak begitu disiplin dengan harta yang diperoleh, itu apa permaklumannya seperti apa ya? Ada permakluman nggak ya? Mungkin kita anggap mereka mendapatkan uzur karena ketidaktahuan. Iya. Meskipun sebenarnya uzur karena ketidaktahuan itu diperselisihkan ulama, nampaknya sangat sulit kalau kita tidak memberi mereka uzur gitu. Pakai dalil itulah ya. Iya, kita kasih uzur bil jahl. Ya, karena ketidaktahuan mereka, maka mereka tidak mendapatkan dosa gitu ya. Tapi jarang keluarga yang biasa. Iya. Bilangnya hitung-hitungan. Sama suami sama istri hitung-hitungan. Iya, makanya sebenarnya itu harusnya KUA atau pihak Kemenak itu Saat menikah harus pendidikan itu ya. iya, harus memberikan karantina sebelum pernikahan, memberikan edukasi-edukasi kepada calon suami dan istri. Ya, sekarang malah diajarinnya tepuk sakinah gitu. Itu nggak ada manfaatnya tepuk sakinah gitu ya. Ya harusnya edukasi. Ya. Misalnya ada karantina selama 1 bulan. Suami khusus di tempat putra, istri khusus di tempat putri, itu diberikan edukasi apa saja hak-hak suami, apa saja hak-hak istri, apa saja yang harus diperhatikan dalam rumah tangga. Itu harusnya ada itu. Ya, pihak Kemenak harusnya menerapkan sistem program yang seperti ini. Ya, jangan malah membuat tepuk sakinah gitu ya. Itu menurut saya nggak ada manfaatnya sama sekali. Gitu. Cukup ibu-ibu. Ini Pak Ustaz, kalau si suami ngelarang si istri kerja, terus kan si istri otomatis nggak punya penghasilan, Iya. suruh ngurus anak, ngurus rumah tangga lah. Kan itu kewajiban suami kan ngurus anak, seperti nyuci apa. Iya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Kan suami kerja, otomatis menghasilkan uang, sedangkan si istri suruhnya di rumah ngurus anak, ngurus keluarga, dan tidak punya penghasilan. Itu nanti hukumnya bagaimana? Ya. Jadi penghasilan yang dihasilkan oleh istri yang tidak kerja itu dari nafkah. Jadi nafkah yang diberikan suami kepada istri itu bukan makanan yang dimakan bersama. Jadi nafkah itu ya berupa harta yang diberikan kepada istri. Jadi harta yang bentuknya nafkah diberikan kepada istri itu 100% milik istri. Jadi misalnya ada seorang pasangan suami istri yang komitmen lah, suaminya memberikan nafkah kepada istrinya per hari 100.000. Ini misalnya per hari 100.000. Maka yang 100.000 ini sifatnya itu 100% milik istri. Adapun makan itu di luar yang 100.000 itu. Jadi yang makan di luar 100.000 itu. Nah, dari 100.000 yang diberikan harian itulah si istri bisa menabung. Ya. Irit istri itu. Iya, diirit-irit. Jadi dari 100.000 per hari, kita hitung aja sehari 100.000, 1 bulan 3 juta, lumayan, hampir UMR. Nah, tapi udah dapat 100.000, tambah skincare pula gitu ya. Ya, tapi semua itu dikembalikan kepada kemampuan suami. Ya, jadi jangan sampai nih, ya mentang-mentang penghasilan istri itu hanya berasal dari nafkah, kemudian si istri menuntut nafkah yang besar. Ya, itu tidak baik juga.
Seorang istri yang baik itu ketika mereka mampu menerima nafkah yang diberikan oleh suaminya. Ya. Intinya bersyukur, ridho gitu ya. Jadi takaran tadi 100.000 per hari itu tidak menjadi kewajiban. Itu hanya contoh saja. Ya bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan wajibnya nafkah suami setiap hari itu dilihat pada saat subuhnya. Pada saat subuhnya. Jadi kalau waktu subuh si suami itu dalam keadaan kaya, maka wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istri sekitar 1,5 mud. 1,5 mud, 1 mudnya itu sekitar 600 gram. Berarti ditambah setengah, 300, berarti sekitar 900 gram. Ya anggap aja lah 1 kilo. Anggap aja 1 kilo. Nah, kalau kondisi si suami pada pagi hari itu pada waktu subuh dalam keadaan kaya. Kenapa kok tolak ukurnya subuh? Karena kan seharian aktivitas, pulang malam. Nah, barangkali pada malam hari itu si suami mendapatkan keuangan yang berlebih gitu ya, yang lebih besar. Nah, pada waktu subuh dilihat ya, kondisi suaminya dalam keadaan kaya, maka wajib pada hari tersebut si suami memberikan nafkah kepada istrinya seukuran 1,5 mud, itu sekitar 1 kilo ya, sekitar 1 kilo makanan pokok, itu harian. Nah, tapi kalau pada subuh hari ya, pada waktu subuh si suami itu dalam keadaan ya pertengahan, tidak kaya dan tidak miskin juga, maka kewajiban si suami menafkahi istri di sini itu hanya 1 mud saja. Ya, 1 mud berarti hanya sekitar 600 gram. Nah, dan yang ketiga, kalau kondisi suami pada waktu subuh itu dalam keadaan miskin, ya, kekurangan, maka kewajiban suami menafkahi istri pada hari itu hanya 1/2 mud saja. Ya, berarti hanya 300 gram saja. Artinya di sini bahwasanya Islam itu memberikan kemudahan kepada para suami. Ya, jadi para suami itu menafkahi sesuai dengan kadar kemampuannya. Begitupun sebaliknya istri harus memahami kondisi kemampuan suaminya. Jangan sampai suaminya itu penghasilannya misalnya hanya 10, tuntutannya 15. Wah, ini boncos gitu ya. Ya malah inflasi keuangan rumah tangganya. Maka dari itu ya memang sebenarnya yang perlu dibangun dalam prinsip pernikahan itu adalah tarodin, saling ridho antara satu sama lain, saling mengerti antara satu sama lain. Harus tahu nih penghasilan suami sekian, mampunya si suami menafkahi si istri sekian, kira-kiranya istrinya ridho atau tidak. Kalau memang sudah tidak ridho dari awal, mendingan tolak gitu ya, jangan diterima, mengatasnamakan saya menerima kamu apa adanya. Setelah menikah banyak tuntutannya gitu ya. Gitu. Ya. Mungkin cukup ya. Ya. Insya Allah kita lanjut pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan kasiran para ikhwan dan akhwat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.